Jadi gue di TPU Pondok Ranggon, gue narik hari Senin lah, kalau nggak salah Senin itu. Pokoknya kondisinya tuh lagi bulan hujan mulu tuh bang. Itu seharian itu bang, gue narik di putaran itu aja bang, sekitar makam. Dan di situ posisinya ada kayak halte atau pos gitu, itu dialingin sama mobil. Pas mobil jalan, nah itu ada ibu-ibu situ bang, nyamperin gua. Nah dia bilang, "Mas, saya boleh ngojek nggak anterin ke rumah sakit?" "Wah nggak bisa, gua harus pakai aplikasi." Gue bilang kayak gitu. Kata ibu, "Tolong lah mas." Nah gue bingung bang, kenapa akun itu jadi horor banget gitu. Tadinya yang gacor banget dipakai almarhum, gitu dikasih gua, kok kenapa jadi kayak gini gitu. Mandek tuh mandek parah bang. Gue juga bingung bang, akun kenapa jadi horor kayak gini gitu. Kan gue bingung banget, makanya gue juga salut gitu sama almarhum gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Ibnu Fitri Sidik. Apa kabar teman-teman semua? Selamat tahun baru 2024. Semoga apa yang menjadi hajat kita di tahun ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini gue masih nurutin selera dari teman-teman Timur Misteri nih, yang minta gue buat ngadirin cerita-cerita tentang ojek online. Pas banget nih, gue sudah bersama narasumber yang akan menceritakan kisah pengalaman lagi ngojolnya. Seperti apa kisahnya? Kita kenalan dulu sama narasumbernya, Bang Aris. Apa kabar Bang Aris? Sehat, alhamdulillah. Thank you nih, mau mampir lagi di Timur Misteri ya. Siap. Ini kan setahu gue lu anak band ya. Iya betul. Ini tim gue ngabarin kalau lu bakal cerita tentang ngojol. Kok lu bisa ngojol? Maksudnya lu kan setahu gue juga nggak ngojek. Jadi ini akun temen gue yang udah almarhum bang. Oh, lu nerusin nyambung akun? Betul. Pas dulu dia sakit tuh, di rumah sakit udah 3 harian. Nah gue jenguk di situ. Oke. Kondisi gue nganggur lah bang. Di situ gue jenguk langsung ke rumah sakit, dan almarhum bilang, "Ini lu pakai akun gue." Oke. Kayak gitu. Terus dia bilang, "Lah emang nggak pakai lagi? Kayaknya gue nggak narik lagi." Dia bilang kayak gitu. Terus gue bilang, "Apa sih lu ngomongnya aneh-aneh? Udah lu pakai aja akun. Lu kan nganggur, kalau mau ngojek pakai aja." Gitu. Oke, berarti ini akun almarhum yang sebelum dia meninggal, dia ngasih nitipin akun ke lu. Oke, sebelum masuk ke ceritanya nih Riz, lebih baik kita doakan almarhum ya. Iya siap. Semoga almarhum wafat dengan husnul khotimah dan kuburnya dijadikan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bang Riz, kita tahan dulu sebentar ceritanya Bang ya. Nah, buat teman-teman semua, lagi-lagi nih gue nggak bosan-bosan ngingetin buat kalian, apapun yang kita tampilkan atau kita tayangkan di Timur Misteri ini, gue dan tim bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif buat kalian, melainkan cerita-cerita di Timur Misteri ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama. Karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Oke, Bro Aris, gue minta cerita lengkapnya nih Bang, kayak gimana Bang? Ya pokoknya gue dari sama almarhum tuh udah bestie banget dah. Kayak kental. Kayak kental banget. Jadi apa-apa tuh dia tuh cerita. Kadang-kadang kalau habis pulang narik, dia cerita apa-apa. Pokoknya tragedi yang di jalanan tuh kadang-kadang dia emang curhatnya sama gue. Deket Gitu, banget lah ya. deket banget. Nah di situ tuh akunnya dia tuh gokil sih, maksudnya tuh setiap mentok itu berapa menit sekali tuh oke banget tuh akun gitu. Gacor, jadi masuk terus orderan itu, masuk orderan, dicabut. Pokoknya yang anaknya tuh nggak betah lama nongkrongnya, tuh anaknya nggak betah lama, dia nongkrong cabut sambil cerita. Pokoknya dia narik si inilah si itulah, dia narik gitu kan. Nah di situ pas gue udah nongkrong, nah gue cerita di situ, gue bilang kayak gini kan,
akun lu gue pakai ya, kayak gitu. Tergiur juga lah, namanya gue lagi nganggur kan, tergiur juga. Gue bilang kayak gitu, kata dia, apaan sih lu, gak usah, orang lagi akun lagi bagus nih, kata dia begitu. Iya. Gue lagi semangatnya nih, dia juga kan kuliah juga sambil Grab juga, dia biayain sendiri juga gitu. Gue minta di situ nggak dikasih sama dia, nggak dikasih, katanya udah nanti aja, nanti bakal gue kasih kok. Situ berjalan waktu kayak gitu, gue kulik nggak pernah kena Nggak gue dikasih. minta. Iya, gue udah bete juga kan, nganggur kan. Akhirnya tiba-tiba dia ngilang nih, anak mana, nggak pernah nongkrong lagi, bilang kayak gitu kan. Dan di situ pun gue chat, gue teleponin, nggak pernah diangkat, ini kok kemana. Nah, dapat info dari temen jauh juga, katanya dia sakit gitu, sakit udah berbulan-bulan. Sakit kenapa, tanya kayak gitu kan. Gue tanya sama temen gue tuh, dia katanya abis narik perempuan nggak tahu kemana gitu, katanya pulang-pulang sakit, dia jadi kemakan badan bang, sakitnya sampai kurus parah. Nah, di situ akhirnya gue nggak percaya, bener nih. Nah, akhirnya pas hari apa gue jenguk tuh, udah keadaan kondisi katanya udah agak mendingan gitu. Udah membaik. Iya, udah membaik, agak membaik. Gue jenguk sampai ke rumah sakit, ngobrol masih biasa, gimana kabar lu, tanya. Alhamdulillah Riz, sehat-sehat aja gitu. Lu pakai nih akun gua, dan langsung bilang kayak gitu. Akun apa? Ini akun waktu itu lu pengen, yang kata lu gacor, bercanda-canda di situ. Kata lu gacor, serius lu? Iya serius, bilang kayak gituan. Terus kata dia, gua kayaknya nggak bakal narik lagi deh. Lah, kok nggak narik lagi, maksud lu gimana sih? Udah lu pakai aja nih akun, kan lu juga keadaan lagi nganggur juga, bilang kayak gituan. Lu jangan ngomong aneh-aneh, lu sehat lagi, kita nongkrong lagi, udah lu pakai aja situ, kata dia. Nah, akhirnya udah gua pegang tuh akun, udah di Operali. iya udah operali, jadi gua yang pakai. Tapi itu akun belum gua pakai bang. Iya, belum gua pakai buat ojek atau segala macam, enggak, jadi masih ada tadi handphone aja gitu. Iya. Pas udah selang dari rumah sakit, gue 3 hari itu dapat kabar temen gue meninggal. Gue disitu kaget, shock juga, gimana ya, pokoknya tuh pikiran gue tuh kenapa kok bisa begini. Iya. Dia ngasih akun yang bener-bener dia senengin gitu bang, hal yang dia senengin. Ya mungkin udah ada firasat kali ya. Nah itu, Ya maksudnya kita kan sebagai teman pengennya dia sembuh ya, bukan ngarepin hal ini terjadi gitu. betul banget bang. Di situ juga gua nggak menyangka lah udah kepergian dia secepat itu. Padahal kondisinya pada saat itu lu bilang udah agak baik. Udah agak baik, udah sehat, normal sehat dia gitu, tinggal tunggu mau pulang atau gimana gitu. Setelah 3 hari dapat kabar dia meninggal dunia kan. Oke. Gue di situ akun belum berani gue pakai, belum berani sama sekali. Pokoknya selama 7 hari itu akun gue nggak pakai. Jadi gue datang ke rumahnya buat tahlilan, gue datang sampai selama 7 hari. Nah, pas 7 hari itu akun gue langsung pakai bang, langsung pakai. Coba-coba. Coba-coba tuh. Nah gue bingung itu maksudnya nggak segacor yang kayak almarhum pakai bang. Oke, kalau logika gue sih ya mungkin ya, karena udah lama nggak dipakai akunnya. Biasanya kayak gitu. Ya gue juga pernah sih dulu. Iya. Kelamaan nggak dipakai, jadi historinya nggak ada. Makanya kan gue juga nggak terlalu ngedalamin banget udah, karena emang gue nganggur, jadinya gue pakai aplikasi itu lumayan lah buat kita jajan-jajan apa gimana di situ. Nah, akhirnya juga gue pakai tuh, gue berani diri di situ. Gue pakai, gue muter-muter, dapat akhirnya satu penumpang, gue berjalan lancar, gue anterin. Itu juga akhirnya pertama-tama juga gue nggak ngerti bang gitu maksudnya. Kaku ya. Iya, pakai gimana di situ. Nah di situ juga gue selalu diingetin sama almarhum gitu. Maksudnya setiap gue narik itu kayak penumpang itu manggil gue tuh, Mas ini ya, gue nggak bisa nyebut nama almarhum. bang. Jadi tuh
kayak di bayang-bayang penumpang tuh seakan-akan gue tuh almarhum bang. Iya. Jadi nggak bisa move on lo ya. Nah gue nggak bisa move on, setiap kali gue narik penumpang tuh pasti disebut almarhum. Gue nggak bisa nyebutin ke penumpang itu karena akunnya yang punya akun tuh udah nggak ada. Ya, jadi lu iya aja ketika dipanggil nama almarhum. Iya aja. Gue tarik silang berapa lama tuh, akhirnya udah sering banget penumpang ngingetin gue almarhum. Nah akhirnya gue pengen cerita sedikit bang tentang almarhum. Oke. Nah jadi dulu dia pernah narik penumpang tuh bang. Oke. Narik penumpang kayak ibu-ibu gitu dah. Ibu-ibu, nah dia narik penumpang dapet di daerah Ganceng kalau nggak salah. Pondok Ranggon, makam daerah Ganceng Pondok Ranggon. Di situ dia dapet penumpang ibu-ibu, dia ambil situ, tapi dia bilang itu di situ nggak ada makam. Oke. Dia bilang itu perumahan. Pemakaman Ganceng itu dilihat perumahan. Dia bilang perumahan. Sedangkan dibilang TPU Pondok Ranggon, TPU ya TPU kuburan, bukan perumahan. Tapi si penglihatan si almarhum itu perumahan katanya. Dia sempat ngalamin itu. Nah, dia bilang kayak gitu kan. Gue harus narik ibu-ibu situ, tapi anehnya lagi, gue abis narik di lokasi tersebut, nah gue nganterin ke lokasi tersebut lagi. Oh, penjemputan sama pengantaran sama? Sama. Muter doang. Sama. Oke. Itu aneh di situ. Nah, cerita gue ini bang, hampir sama dengan almarhum. Oh, yang jadi cerita lu ini? Cerita gue ini. Jadi gue flashback balik ke belakang ini, gue pengen ceritain tentang gue pakai akun almarhum nih. Ceritanya ini hampir sama dengan cerita almarhum itu bang. Oke. Jadi gue di TPU Pondok Ranggon, gue narik hari Senin lah, kalau nggak salah Senin itu pokoknya kondisinya tuh lagi bulan hujan mulu tuh bang. Musim hujan itu gue tarik di situ. Itu seharian itu bang, gue narik di putaran itu aja bang, sekitar makam. Sekitar makam dapet orderan nggak jauh dari makam, gue nganter situ. Balik lagi nih gue ke situ, dapet lagi di area situ. Jadi gue diputer-puter tuh di situ bang. Puter-puter dapet sekitaran 5 penumpang. Gue dapet 5 penumpang di situ. Pokoknya tuh hari itu tuh gue diputer-puter. Dan besoknya lagi, gue datang ke situ lagi. Gue dapet cuma 2 penumpang. Seharian gue dapet penumpang bang. Gue ambil penumpang pertama bawa bapak. Itu pun jaraknya deket banget bang. Gue ambil penumpang itu, gue anterin lah ke daerah Cipayung ya kalau salah di situ. Iya, dekat-dekat Cipayung di situ. Gue anterin. Itu udah kondisinya udah sore bang, keadaan mau balik. Gue abis nganterin itu, gue arah balik. Nah di situ gue berhenti tuh bang, dekat TPU Pondok Ranggon. Gue berhenti di situ karena ada bunyi notif. Orderan masuk. Ada orderan masuk. Gue berhenti, gue lihat di cancel. Di cancel. Dan di situ posisinya ada kayak halte atau pos gitu. Itu dialingin sama mobil. Pas mobil jalan, nah itu ada ibu-ibu situ bang. Ibu-ibu satu diri nyamperin gua. Nah dia bilang, "Mas, saya boleh ngojek nggak anterin ke rumah sakit ibu dan anak?" Oh, di Kampung Raden. Situ. Wah nggak bisa, gua harus pakai aplikasi. Gua bilang kayak gitu. Kata ibu, "Tolonglah mas, anterin ke rumah sakit." Gua nggak tega kan, itu posisinya udah mau maghrib lah bang. Yaudah ibu, naik. Akhirnya kan namanya kita Gojek itu kan kita harus bikin nyaman penumpang ya bang. Gue ajak ngobrol di situ. Memang ibu mau ke rumah sakit ada apa? Gak kenapa-napa. Jawab tuh cuman singkat-singkat doang. Jawabnya setak-setak kayak gitu. Oh gitu ya ibu ya. Ibu emang dari mana? Nggak dari mana-mana mas. Gitu, jadi obrolan gue tuh dimatiin terus bang. Flat gitu ya? Nggak ada kita obrolan panjang atau gimana di situ. Akhirnya buat berusaha buat ibu-ibu
buat ibu-ibu tuh bisa ngobrol sama gue gimana caranya nih, gue mikir kan. Lalu gue bilang, ibu emang tinggal di mana? Di situ mas. Gitu aja dibilang. Di daerah situ. Di situ. Situnya di mana? Ya di situ mas. Lalu gue jalan menit. Sampailah tuh di rumah sakit. Nah, dia cuma bilang gini sih, mas tunggu sini ya, saya mau ngeliat anak saya. Oke. Dia bilang kayak gitu. Oh iya bu, siap. Bilang kayak gitu kan. Tungguin sekitaran 30 menit lah. Datang ibu-ibu lagi bro. Berarti belum bayar pada saat itu dia? Belum sampai belum bayar. Itu gue percaya aja dong kalau dia kabur atau gimana juga kan gue nggak tahu. Iya. Ya kan? Gue nungguin depan rumah sakit di warung kopi. Mas tungguin sini ya. Gue juga mau masuk juga kan, nggak mau bayar parkir apa gimana bang. Iya. Itu masih sayang. Gue tungguin depan situ, ibu-ibu keluar dengan wajah tuh gimana ya? Nangis dia. Nangis gitu. Terus kenapa bu? Anak saya udah nggak ada. Dia bilang begitu. Nah nggak adanya itu gue pikiran dong bang. Nggak ada udah dianterin ke rumah pulang apa gimana? Gue nggak tahu kan. Ya segala macem. Nggak ada, itu dalam tanda tanya tuh gue di situ. Nggak ada kenapa? Iya tuh nggak ada, udah wafat gitu. Nggak ngerti, lu nggak paham pada saat itu. Pengen ngomong kayak gitu cuman nggak enak bang. Iya. Kondisi ibu itu kan memang udah nangis juga. Terus ibu mau kemana? Anterin saya ke tempat yang tadi. Tempat yang mana bu? Yang tadi mas saya samperin. Tadi gitu. Akhirnya gue anterin. Nah itu ibu anterin situ. Itu gue tanya-tanya lagi bang situ. Gue tanya-tanya lagi. Bu, kenapa di rumah sakit? Anak saya nggak ada. Anak saya nggak ada. Itu aja jawaban dia. Jawaban itu dia, itu doang gitu bang. Nggak ada jawaban yang lain. Padahal gue nanya tuh banyak jawabannya. Pertanyaannya gitu banyak sama dia. Tapi dia jawab tuh cuman sambil ngesek-ngesek tuh nangis gitu ya. Pertanyaannya, anak saya udah nggak ada. Anak saya udah nggak ada. Akhirnya gue di jalan tuh udah nggak bisa ngobrol gimana lagi, udah basa-basa tuh udah abis buat bikin nyaman penumpang apa gimana kan. Gue juga udah nggak enak pikiran gue. Tapi pas mau nyampe lokasi itu kan, gue nyampe tempat pertama, gue jemput ibu-ibu itu. Nah, di situ ibu-ibu turun, mas tungguin sini dulu ya. Nunggu lagi. Gitu. Gue nunggu lagi bang situ. Ini gue diputer-puter dibayar enggak, gue pikirin gitu ya. Udah mau maghrib juga tuh, kondisi udah jam 7 atau jam 8 gitu bang. Di situ gue tunggu. Nah di jalan tuh ke Gapura pemakaman Ganceng bang. Dalam kuburan. Di situ di jalan. Nah gue pokoknya ngeliat lahir itu dia berdiri di kayak Gapura pemakaman itu, mau masuk makam itu. Di situ akhirnya gue tunggu dah. Gue main HP dong. Tunggu aja sampai main HP. Itu tetap gue nyalain. Enggak. Iya, maksudnya aplikasi. Iya, aplikasi tetap gue nyalain. Memang itu nggak ada yang masuk. Iya. Nggak ada yang masuk, gue tetap gue nyalain di situ. Gue nunggu, gue main HP. Lama banget ibu-ibu nih nggak datang ya. Rasanya udah gelisah aja gue ya, udah ngerokok, udah berapa batang itu nggak kerasa. Blitz rokoknya kan? Hah? Kan lu brand ambassador rokok Blitz. Bukan. Bukan. Iya, lanjut. Sorry pemirsa. Ya emang ada brand juga apa itu bang. Iya. Abang ketawa-tawa sih bang. Iya, karena rokok antum itu. Iya, lanjut. Nah di situ gue udah mulai gelisah bang. Gue nunggu tuh lama tuh. Tapi nggak terlalu emang lama banget sekitarannya. Kayak cuma 30 menit atau gimana gitu kan. Gue tunggu udah gelisah tuh, gue udah main orderan juga yang nggak ada yang masuk kan. Gue tunggu. Nah di situ pas anehnya lagi bang, gue lihat tiba-tiba udah jam 10 bang. Gue nunggu dari jam 8. 2 jam. 2 jam bang, gue di situ nggak kerasa. Oke. Itu udah jam 10 malam. Itu memang udah nggak ada orang lalu lalang di situ. Udah sepi banget gue nungguin. Itu si ibu belum balik juga. Gue belum dibayar juga sama dia. Iya. Gue bingung, si ibu kemana ya? Gue udah siapa tadi yang gue anterin gitu.
Iya iya, feeling Iya. gak enak lah. Iya, udah feeling gue tuh udah bener-bener gak enak. Di dalam nggak ada rumah bang. Itu kan pemakaman semua. Ya cuman lu nggak sadar selama ada di situ gitu. Nggak sadar bang. Termasuk waktu. Waktu pun. Pas gue, padahal kan gue main HP ya. Gue nggak ngeliat, pas gue ngeliat jam, lah jam 10. Iya iya. Itu waktu kayaknya kok cepet banget sih. Tiba-tiba jam 10, apa emang gue yang nunggunya stuck di situ? Iya iya, pokoknya Kadang kecurigaan linglung. lah di situ. Iya, di situ lu curiga bang. Udah nggak jelas pikiran. Aneh udah ini. Udah aneh. Udah dari situ akhirnya udah gue cabut bang. Balik kanan. Gue balik kan. Wah udah nggak beres. Jadi udah mau arah balik sih gue. Mau arah balik. Di situ ada notif masuk. Alhamdulillah tuh. Notif masuk lagi tuh pas perjalanan. Memang arah mau pulang gue tuh memang lewat rumah sakit bang. Lewat rumah sakit ibu dan anak. Jadi kalau emang mau lalu lalang mau nyari penumpang atau kayak orang-orang mesen-mesen makanan tuh, jadi di jalur rumah sakit itu banyak bang. Jadi ada kampus juga kan di situ kan. Oh, iya iya. Nah, Mercubuana tuh. di situ kan. Jadi nyari-nyarinya di situ. Nah, akhirnya di situ dapat notif tuh. Nah, notif makanannya itu gue beli waktu itu kalau nggak salah martabak atau iya martabak kalau salah bang. Martabak, ingat martabak tuh. Gue beli martabak di situ. Gue beli, nah itu tujuannya tuh ke rumah sakit ibu dan anak itu. Balik lagi berarti. Balik lagi gua. Tapi gua maksudnya gua tuh nggak bang, bahasa gua tadi nganterin ibu-ibu ke situ. Gua nggak sama orang, pokoknya gua terima order gua anterin ke rumah sakit itu. Nah gua ketemuan tuh, jadi yang order gua tuh suster rumah sakit itu. Nah gua jalan, gua mesen dah tuh, gua balik gue cari tukang martabak, gue pesen sampailah tuh pokoknya sekitaran 20 menitan lah sampai situ. Nah gue di depan gerbang aja tuh, depan gerbang buat pembayaran parkir itu di situ. Jadi kata susternya kan nanti titip aja di security ya mas martabaknya di situ. Akhirnya gue parkirin motor tempat kopi yang pertama kali gue sampai situ. Gue parkir motor di situ, gue standarin, gue kunci stang. Nah, gue sampai security, pak mau nyari namanya mbak ini dong. Oh martabak ya mas, taruh di sini aja. Nah situ pas udah gue ngasih martabak, gue ngobrol-ngobrol sebentar tuh mas security, tiba-tiba ada ambulan bang. Ambulan keluar dari rumah sakit itu pas di UGD bayi kalau nggak salah. Nicu gitu. Iya, ICU bayi itu. Jadi ada kayak keluarga tuh rame bang di situ. Nah di situ ada ambulan ya mas. Gue tanya dong sama security, kenapa pak? Itu anak kasihan banget katanya. Anak bayi meninggal. Baru meninggal pak? Iya, itu 2 hari yang lalu ibunya duluan meninggal pas ngelahirin dia. Itu gue belum nalar nih bang. Gue belum nalar. Maksudnya pak, iya si ibu kemarin kan hamil katanya dan ngelahirin anak ke situ. Si ibu tuh nggak selamat, meninggal dunia. Dikuburinnya di makam Ganceng katanya. Anjir. Wah, di situ langsung pas dibilang pemakaman Ganceng itu, TPU Ganceng itu, baru gue nalar situ bang. Ibu-ibunya kayak gimana bang? Ya kalau ibu-ibunya kayak sosoknya saya emang nggak terlalu paham gitu, nggak terlalu ngeliat. Pokoknya 2 hari yang lalu si ibu bayi ini meninggal. Meninggal lebih awal. Si bayi keadaan tuh lagi apa sih di ruang ICU gitu. Ya nicu gitu ya. Iya, lagi kayak koma gitu. Situ bayinya pun meninggal. Terus si security juga negor gua bang. Tadi perasaan mas sudah kesini deh. Lah, kok bapak tahu? Saya ingat mas di depan. Ngapain lagi bengong aja di situ? Langsung nalar gue di situ. Iya. Pak, saya tadi nganterin ibu-ibu pak. Sini. Nganterin ibu-ibu katanya mau jenguk anaknya. Mas sendiri kok saya lihat. Anjir. Kata security gitu. Mas sendiri. Saya ngeliat. Bapak gimana sih? Saya ngeliat. Saya sama ibu-ibu pak. Saya jemput di TPU Ganceng. Di situ baru gue cocokin ceritanya bang. Gue cocokin pas penjemputan itu. Pak, gue jemput di situ.
Nah si ibu ini dimakamin TPU Ganceng katanya. Berarti kan rumahnya dibilang masuk ke dalam makam ya? masuk ke dalam makam. Gila. Nah gue tanya lagi, emang mau dikuburin di mana pak? Itu di TPU Ganceng, dekat samping makam ibunya. Oh si anak ini. Si anak ini bang. Itu gue bener-bener kayak linglung, bingung. Ini kok ceritanya kok nyambung kok. Dan ibu itu bilang anaknya udah nggak ada. Anakku udah nggak ada. Mungkin di jam yang lo nganter itu yang dibilang nggak ada itu pas wafat anaknya ya? Pas wafat anaknya mungkin. Pas sekitar jam 8 itu. Miris sih. Ya. Gue bela sungkawa lah. Makanya tuh gue cocokin cerita itu sama security bilang gue kaget dong, gue shock dong situ kan. Ini katanya 2 hari lalu ibunya meninggal dunia di sini, dimakamin di Ganceng. Iya. Sedangkan gue narik orderan tadi di Ganceng bang, TPU Ganceng. Gue nggak ada perasaan buat itu hantu atau gimana bang. Iya itu dia tuh, maksudnya ya normal gimana sih? Nah berarti kan si ibu itu bilang anak saya udah nggak ada, anak sini gue nggak ada kan. Berarti yang udah wafat si anak itu bang. Mau ngeliat anaknya kali ya? Gue nggak tahu emang. Iya miris sih. Oke. Nah akhirnya gue udah mutusin udah balik aja bang. Iya orderan cuma dapet 2 kan. Ya alhamdulillah sih, syukurin juga. Gue balik di situ, gue istirahat ya. Nah situ gue mikir bang, berarti cerita gue ini hampir sama banget sama cerita almarhum bang. Oh iya, dia sempat nganter ibu situ ya. Almarhum pernah ngomong. Iya. Pernah nganter, pernah jemput. Iya almarhum temen lu kan? Iya, nganter pun jemput pun tempat yang sama. Iya. Nggak tahu posisinya sama di depan gerbang atau di mana ya, gue nggak tahu. Almarhum nggak pernah cerita sampai detail banget. Almarhum bilang yang jemput di Ganceng. Nah dia bilang itu almarhum katanya ngeliat TPU Ganceng itu udah kayak perumahan biasa, bukannya makam. Ya almarhum nggak tahu kalau itu TPU. Iya. Iya. Kenapa cerita gue tuh sama gitu? Sama-sama ibu-ibu ya? Sama-sama ibu-ibu kayak gini gitu ceritanya. Gue juga bingung bang, akun kenapa jadi horor kayak gini gitu. Oke. Kan gue bingung banget. Makanya gue juga salut gitu sama almarhum gitu. Gue sebenarnya gimana bang, maksud salut dah. Salut parah sama almarhum. Dia udah meninggal aja masih ngasih keberkahan kerja buat gue gitu bang. Kayak ngasih akun gitu. Ya, amal jariah lah amal ya. Jariah masih gitu. Bisa berbagi di kondisi dia udah nggak ada ya? Di kondisi udah nggak ada bang. Di situ udah pokoknya ingetan gue tuh almarhum terus bang tuh hari-hari itu bang. Nah gue bingung bang, kenapa akun itu jadi horor banget gitu. Tadinya yang gacor banget dipakai almarhum gitu, yang dikasih gue kok kenapa jadi kayak gini gitu, mandek tuh mandek parah bang. Gue nggak mau pakai lagi tuh akun bang. Oh lo nggak pakai? Nggak gue pakai lagi. Udah sekitaran seminggu gue nggak pakai. Udah nggak pakai. Pas kondisi gue nganggur lagi. Kondisi gue nganggur lagi. Gue udah males narik karena udah denger cerita gue hampir sama almarhum kayak gitu bang. Gue udah nggak mau narik lagi. Nah di situ gue tidur, gue mimpi almarhum bang. Mimpi almarhum cuman senyum, nggak ngomong banyak kata, dia senyum doang, dia senyum. Kenapa gitu bilang. Gue situ cuma bisa nangis sih bang. Gue cuma bisa nangis. Almarhum cuma bisa senyum gitu. Mungkin dia seneng karena amanah dia udah dijalanin mungkin kayak gitu apa gimana. Iya. Lu mungkin kata dia kan ya, mungkin gua nggak tahu apa gimana. Lu ngerasain apa yang gua rasain. Gitu. Iya. Anggapan dia mungkin ya lu temen gua atau gimana gitu. Jadi apa yang almarhum rasain gua juga ngerasain bang. Iya. Akun horor ya? Akun horor. Karena kondisi gua udah mati batu udah berapa minggu tuh gua nggak pakai. Nah gua pengen pakai lagi, tuh akun nggak bisa dibuka bang. Iya nggak bisa dibuka, kayak di apa sih namanya, di suspend ya. Oh iya.
Iya itu Jadi akun nggak bisa putus mitra. Nah itu akun nggak bisa dibuka lagi bang. Dari situ pas banget gue pas malamnya mimpi almarhum mimpi gue mimpiin dia senyum aja. Pas banget pas paginya gue buka itu akun nggak bisa dibuka lagi bang. Kena suspend karena udah lama nggak ditarik. Oke. Ya berarti memang kita nggak tahu nih, maksudnya jika suatu kejadian ini terungkap ya berarti bukan menjadi misteri ya. Itu. Makanya ini nggak terungkap, makanya jadi misteri. Makanya lu juga gue undang lagi buat cerita di sini ya, Betul, karena kejadian ini masih misteri. Oke Bang Aris, kalau gue pikir gitu ya, kan tadi lu sempat cerita nih, almarhum sakitnya ini sempat nganter perempuan. Oke, mungkin senyumnya almarhum ini menjadi kesan kali karena apa mungkin gitu perempuan yang dia dapetin ini ada hubungannya nggak sih sama sakitnya dia gitu. Maksudnya gini, perempuan yang lu bilang tadi yang sebelum almarhum sakit nih, dia kan sempat nganterin ya. Dia sakit. Nah, lu sendiri ngerasain apa gitu setelah nganterin ibu-ibu misterius yang sama-sama, ya mungkin nggak sama ya karena eranya juga berbeda karena kalau kita sambungin sama cerita yang ibu-ibu ini kan baru kejadiannya ya. Sedangkan almarhum teman lu ini udah lama gitu. Lu ngerasain hal yang sama nggak Pak? Seperti almarhum gitu, apa lu sakit juga, apa gimana gitu? Lebih ketidaknya tuh paling kayak makin susah aja kayak kerja gitu bang. Oh. Gitu aja iya kayak kerja cuma sehari 2 hari putus langsung kerja gitu bang. Lebih kalau kesakit sih enggak sih bang. Makanya Alhamdulillah lah ya. Iya alhamdulillah. Kalau almarhum kan memang kalau sama penumpang tuh dia agak cuek gitu bang, gitu. Takutnya, karakter ya kali ya. Nah takutnya memang almarhum apa salah ngomong apa gimana gitu. Ya ini juga nggak bisa kita ambil kesimpulan kalau sakitnya almarhum ini dari sebab itu ya. Ya mungkin dia punya diagnosa penyakit gitu kan yang kebetulan abis nganter penumpang terus sakit gitu ya. Kita juga nggak bisa ngambil kesimpulan seperti itu ya. Betul, ini mah hanya cocok logi aja lah. Nah untuk perempuan yang lu anter nih, lu kan jadi kan ngerasain juga kayak dimensi yang aneh ya. Kalau almarhum kan ngerasain di makam Ganceng ini seperti perumahan. Nah kalau lu ini dimensi waktu yang menurut lu ini ada kejanggalan ya. Ya nggak begitu lama banget lu menunggu, tapi tiba-tiba itu udah 2 jam berlalu gitu. Iya, itu situ yang bingung itu. Nah itu maksudnya sehoror apa sih yang lu tahu gitu tentang makam itu? Gue sih mungkin tahu nih, kalau gue kan memang nggak jauh, kita nggak jauh dari sana gitu. Iya. Mungkin buat teman-teman nggak tahu nih sehoror apa sih makam Ganceng itu gitu. Mungkin banyak cerita-cerita horor. Iya, urban legendnya kuat ya di sana ya. Di sana tuh banyak bang kayak yang sosok-sosok pocong lah dulu yang berebutan tali pocong apa gimana kan. Iya. Itu banyak. Nah gue juga nggak nalar kalau emang situ kan pas jemput itu tuh gue nggak nalar kalau itu gerbang makam bang. Pas nganternya gue baru nalar itu makam Ganceng. Ketika kesadaran lu benar-benar pulih ini ketika lu sadari, benar-benar sadari ya. Iya, pas jam 10 itu gue baru sadar. Iya, kayak lu ada di suatu tempat yang menurut lu ini dimensinya aneh gitu ya. Aneh. Oke, yang setahu gue nih Riz ya, memang makam Ganceng ini ya setiap tahunnya pun ada tradisi adat ya, warga-warga sana gitu. Ya gue juga nggak menyalahkan, itu kan hukum adat yang harus kita hargai gitu. Memang agama ini nggak mengajarkan, tapi kan ada hukum adat yang kita harus hargai lah. Jadi memang ada ritual-ritual khusus. Itu sampai bermalam-malam tuh ngadain acara di situ. Di situ? Iya, mungkin ya. Jadi memang makam Ganceng ini dikenal akan horornya gitu kan. Ditambah lo ngalamin kejadian horor di sana gitu kan. Gokil sih. Gue juga kalau malam dapat ke sana lewat aja horor. Buat teman-teman yang tahu gitu makam sana coba lewat deh. Pasti kisaran jam 10 ke atas lah. Itu horor banget apalagi di musim-musim penghujan kayak yang lu rasain nih, kayak sekarang nih musim penghujan begini nih. Wah, lo sana bisa kita merinding koplo ya, Aris ya. Wah, parah. Koplo apa? Rampak. Oke, Bang Aris, mungkin nggak banyak yang gue tanya ini. Ya, berarti kan intinya lu ini bukan ojek sejati ya. Bukan. Hanya maksudnya pakai akun orang ya. Betul. Ya emang di zaman dulu tuh sering kayak gitu ya. Karena kita kan keterbatasan persyaratan, kadang SIM nggak punya, motor nggak lulus ya. Maksudnya nggak lulus safety reading. Itu kayaknya gitu kan. Iya makanya seingat itu yang kayak permuk gitu bang. Iya. Baru nggak bisa tuh akun. Oh iya udah zaman permuk tuh ya. Betul. Iya udah sulit ya pakai akun-akun orang ya. Iya.
Iya iya. Nah, berarti semua kejadian ngojek lu ini ya lu bukan ojek yang ahli gitu. Oh, bukan bang, bukan. Jadi intinya nih si ibu ini ya offline berarti kan? Offline. Nggak dalam aplikasi nggak di aplikasi ya. Itu di situnya. Ya dan gue juga nggak nganjurin nih. Sebenarnya kan ini nggak boleh dari pihak aplikasi juga ya. Betul. Kita nggak bawa akun orang karena kan ngerinya ada apa-apa kan jadi yang bersangkutan si pemilik akun nih. Cuman ya lagi-lagi di sini ya nolong karena kebutuhan, karena almarhum juga respect sih gue maksudnya. Beliau sudah nggak ada pun sebelum meninggalnya beliau ngasih suatu kebaikan buat lu ya. Udah satu kebaikan nih yang dia lakukan buat lu gitu. Lu bisa nyari uang di situ gitu ya. Oke Bang Aris. Intinya cerita lu ini horor sih. Maksudnya banyak pesan lah yang bisa kita ambil nih dari ceritanya Bang Aris. Dan lagi-lagi nih buat teman-teman semua, cerita di sini gue dan tim bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif nih lagi-lagi buat kalian, melainkan cerita-cerita narasumber di Timun Misteri ini gue ngingetin banget lah, pokoknya gue tujuan di sini tuh bikin channel-channel kayak gini buat ngasih pelajaran aja lah, kita bisa ngambil hikmah dari apa yang diceritakan sama narasumber. Oke, kiranya gue juga pamit undur diri, dan sebelum gue pamit undur diri, gue mau minta tolong juga nih buat kalian semua. Ya bolehlah, gue udah ngikutin nih beberapa video ke belakang, saran-saran dari kalian semua yang banyak minta. Yang A, yang B, yang C gitu Bang Aris. Kemarin jadi gue sampai keluar nih Bang Aris. Keluar nyari narsum-narsum yang berhubungan dengan jenazah. Karena akhir-akhir ini banyak nih komentar dari teman-teman ya. Kayak supir ambulans, supir jenazah gitu kan, pemandi jenazah, sampai tukang jagain kuburan. Itu gue bela-belain nih buat teman-teman semuanya Bang Aris, dan sampai tiga video itu udah tayang semua nih spesial di 2024 kan. Ya boleh lah gue minta subscribe kali ya. Wah boleh banget, boleh banget. Ngebantu juga kan gitu buat perkembangan channel inilah, biar gue bisa semangat lagi ngikutin kemauan dari teman-teman semua. Dan juga sebelum gue pamit, bantu juga nih Bang Aris juga lagi eksis di dunia tarik suara Bang Aris ya. Band ya? Betul. Band lo Bang? Genrenya? Genre reggae Bang. Reggae. Nama IG-nya ada gak Bang? Nanti mungkin bisa dibantu nih sama teman-teman. IG-nya WNW Roots Reggae. WNW Roots Reggae. Oke, jangan lupa juga tuh bantu perkembangan bandnya Bang Aris di WNW ya. Nanti link dan akun Instagramnya ada di sinilah. Gue cantumin biar teman-teman semua bantu channelnya Bang Aris. Oke, kiranya itu aja. Gue juga terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga kalian semua selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan dunia dan urusan akhiratnya. Gue Ibnu Fitrah Siddiq dan Bang Aris pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aris, thank you banget Bang Aris. Oke, cerita lu Bang. Aduh, gue kalau cerita-cerita ojol gitu banyak memang nggak apa ya, maksudnya nggak bisa dinalarin gitu, tapi nyata gitu, nyata, benar-benar nyata. Iya, maksudnya banyak kejadian-kejadian nih kan, banyak komentar kayaknya masa setan bisa ngorder aplikasi, masa setan bisa naik ojek gitu kan. Ya, tapi beberapa udah banyak banget undang ojol gue cerita. Makanya yang aneh kan gak pakai aplikasi. Iya, offline ya. Itu. Iya. Niat saya mah udah buat nolong dia aja kan. Iya, betul. Kita ngopi di depan aja. Boleh Bang. Kita juga